Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas manajemen A pagi dengan saya Nika Dek Mulyani nomor absen 26. Dan saya Nikade Indah Santidewi, absen 25. Nah, di video ini kami akan bahas materi dari mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu penulisan korespondensi. Adapun 4 subbab pokok yang akan kami bahas, yang pertama adalah permintaan langsung atau direct request dan memo. Yang kedua adalah pesan dengan niat baik atau goodwill. Yang ketiga adalah pesan buruk atau bad news. Dan yang terakhir adalah pesan persuasif. Baik, langsung saja saya akan bahas pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang permintaan langsung, direct request, dan memo. Direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau individu, baik itu bisnis maupun non-bisnis, kepada pihak lain atau organisasi lain dengan tujuan untuk meminta informasi penting secara cepat melalui media komunikasi yang ada seperti telepon, text mail, email, dan lain-lain. Nah, permintaan langsung atau direct request ini biasanya digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, contohnya seperti misalnya suatu perusahaan mengajukan informasi mengenai peluncuran produk baru terhadap instansi lain yang dilakukan melalui telepon. Selain itu, dalam membuat direct request, ada yang namanya pengorganisasian direct request yang harus diperhatikan, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penjelasan rinci, dan penutup. Pada bagian pembukaan biasanya berisi tentang perkenalan diri dan juga berisi mengenai permintaan jelas apa yang diinginkan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan rinci yang berisi tentang penjelasan lebih lanjut mengenai permintaan yang diinginkan pada poin pertama. Biasanya dalam penjelasan rinci ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai permintaan. Nah, apabila pertanyaannya cukup banyak atau lebih dari 1, maka bisa dibuatkan penomoran serta diurutkan sesuai dengan tingkat kepentingannya. Terakhir adalah penutup. Pada penutup biasanya berisi tanggapan khusus tentang permintaan serta berisi informasi penting seperti nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk direct request. Bentuk-bentuk permintaan langsung atau direct request terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah permintaan langsung untuk pihak internal dan yang kedua adalah permintaan langsung untuk pihak eksternal. Nah, permintaan langsung untuk pihak internal ini maksudnya adalah permintaan yang dilakukan di dalam instansi atau di dalam sebuah perusahaan. Biasanya, permintaan untuk pihak internal ini bentuknya tertulis seperti memo. Memo adalah pesan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas sehingga isinya sangat mudah dipahami oleh pembaca. Memo dapat dibuat secara bebas maupun secara struktur. Struktur memo terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepala memo yang bersiklop, nama penerima dan pengirim, kemudian badan memo yang berisi isi dari memo, dan terakhir ditutup oleh kaki memo, yaitu tanda tangan dan nama jelas pembuat memo. Selanjutnya, permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan untuk pihak eksternal ini maksudnya adalah permintaan yang dibuat keluar instansi perusahaan atau ditujukan untuk perusahaan di luar instansi, di mana biasanya permintaan ini berupa iklan yang berisi informasi mengenai harga dan produk dan lain-lain. Kemudian, bentuk-bentuk dari permintaan eksternal ini biasanya berupa pesanan, yaitu surat order, kemudian berupa klaim yang berisi aduan-aduan dari konsumen yang tidak puas dengan produk atau layanan. Kemudian bisa berupa permohonan kredit, yaitu surat permohonan untuk memperoleh dana pinjaman kredit, dan berupa undangan, di mana undangan ini ditujukan kepada pihak luar instansi apabila perusahaan mengadakan kegiatan yang memerlukan partisipan. Kemudian saya akan membahas mengenai pokok bahasan yang kedua, yaitu pesan dengan niat baik atau goodwill. Goodwill adalah pesan yang dibuat dengan perasaan positif di mana dapat menjaga hubungan antar pelaku bisnis. Nah, melalui goodwill, pelaku bisnis dapat menjaga hubungan baik terhadap berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, dan juga pelaku bisnis lainnya. Kemudian bentuk-bentuk dari goodwill yang biasanya dibuat oleh perusahaan bisa berupa ucapan selamat atau congratulations, dapat berupa penghargaan atau message of appreciation, dan juga dapat berupa ucapan duka cita atau condolence. Kemudian, ucapan selamat ini biasanya diberikan atas keberhasilan individu atau perusahaan, misalnya perusahaan membuka cabang baru atau peresmian gedung baru, serta pada karyawan misalnya seperti the best employee of the year. Nah, pada penulisan ucapan selamat ini biasanya ide pokok disampaikan di awal, kemudian disusul dengan alasan pemberian mengapa ucapan diberikan, dan ditutup dengan kalimat bahwa perusahaan atau organisasi atau individu tersebut pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, sekian penyampaian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mulyani. Baiklah, bentuk goodwill yang kedua yaitu penghargaan atau message of appreciation.
Penghargaan biasanya diberikan kepada individu atau organisasi atas kemampuannya dalam mencapai prestasi kerja tertentu. Penghargaan yang diberikan dalam bentuk uang saja tidaklah cukup. Penghargaan yang diberikan dalam bentuk ucapan terima kasih atau surat penghargaan akan memotivasi pekerja untuk mencapai prestasi kerja yang lebih tinggi lagi. Nah, di sebelah saya sudah ada contoh dari surat penghargaan, di mana surat penghargaan tidak hanya diberikan kepada pihak internal perusahaan saja, akan tetapi perusahaan juga perlu memberikan surat penghargaan atau ucapan terima kasih kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Selanjutnya, bentuk goodwill yang ketiga yaitu ucapan duka cita atau condolence. Dalam perjalanan waktu, individu atau organisasi mungkin saja mengalami musibah atau bencana. Nah, ucapan duka cita digunakan untuk menunjukkan rasa perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami bencana tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari ucapan duka cita, di mana ucapan duka cita bisa diawali dengan rasa simpati, lalu diikuti dengan hikmah yang diperoleh, dan ditutup dengan dorongan agar menghadapi musibah dengan tabah. Baiklah, selanjutnya kita akan beranjak pada sub pokok bahasan yang ketiga, yakni pesan buruk atau bad news. Pesan buruk atau pesan-pesan bisnis yang tidak menyenangkan sangatlah bervariasi. Terdapat pesan buruk yang berkaitan dengan produk, pelayanan, hingga pekerjaan. Dalam praktiknya, pesan buruk yang berkaitan dengan produk meliputi produk rusak, produk cacat, berkualitas rendah, kadaluarsa, dan lain-lain. Pesan buruk yang berkaitan dengan pelayanan meliputi pelayanan tidak ramah, tidak sopan, dan lain-lain. Sedangkan pesan buruk yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi pemberitahuan penolakan kerja bagi pelamar kerja, PHK, penurunan jabatan, dan lain-lain. Pesan-pesan bisnis yang diperkirakan dapat menimbulkan reaksi negatif bagi audiens sebaiknya disusun dengan menggunakan pendekatan tidak langsung atau induktif. Nah, di sebelah saya sudah ada contoh dari pesan buruk atau bad news, di mana pesan buruk sebaiknya disampaikan dengan tanpa menjatuhkan kesalahan kepada individu atau organisasi tertentu. Nah, di sini terdapat 5 tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun pesan buruk. Yang pertama yakni awali dengan pesan yang sifatnya umum, kemudian jelaskan masalah yang dihadapi, nyatakan pesan negatifnya, ambil langkah yang diperlukan, dan tutup dengan pesan positif. Tidak semua pesan buruk dapat disampaikan dengan pendekatan tidak langsung. Apabila reaksi negatif berpengaruh kecil atau sedikit bagi audiens, maka pesan buruk dapat disusun dengan menggunakan pendekatan langsung. Baiklah, selanjutnya kita beranjak pada sub pokok bahasan yang terakhir, yakni pesan persuasif. Pesan persuasif merupakan pesan-pesan yang dimaksudkan untuk mengubah pendapat, kepercayaan, sikap, ataupun perilaku dari individu maupun organisasi tertentu. Nah, pesan-pesan persuasif biasanya disusun dengan menggunakan pendekatan tidak langsung, yakni pendekatan AIDA. AIDA terdiri dari attention, interest, desire, dan action. Yang pertama yaitu attention atau perhatian, di mana pada bagian awal diuraikan ide pokok yang menarik perhatian dan bermanfaat bagi audiens. Yang kedua yakni interest atau minat, ide pokok yang relevan dengan audiens digambarkan dengan baik untuk membangkitkan minat audiens. Yang ketiga yakni desire atau keinginan, ide pendukung dikembangkan agar audiens merasa membutuhkan atau bersedia mengambil tindakan seperti apa yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang keempat yaitu action atau tindakan, yang merupakan bagian akhir pesan yang dipergunakan untuk mendesak atau membujuk audiens agar bersedia melakukan tindakan sesuai dengan keinginan komunikator. Nah, berdasarkan tujuannya, pesan persuasif dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni pesan persuasif untuk tindakan, yang kedua pesan persuasif untuk klaim dan penyesuaian, dan pesan persuasif dalam penjualan. Nah, yang pertama yakni pesan persuasif untuk tindakan. Pesan persuasif untuk tujuan melakukan tindakan dibedakan menjadi 2, yakni untuk internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Pesan persuasif untuk tindakan internal perusahaan pada umumnya lebih mudah diorganisasikan karena komunikator dan audiens sudah saling mengenal satu sama lain dan kejadiannya bersifat rutin atau berulang-ulang. Contohnya yaitu permintaan promosi jabatan, permintaan mengubah kebijakan, dan permintaan untuk mengeluarkan dana. Sedangkan pesan persuasif untuk eksternal perusahaan lebih sulit untuk diorganisasikan, sehingga menggunakan pendekatan tidak langsung. Contohnya yaitu permohonan bantuan, donasi, dan kerjasama. Yang kedua yakni pesan persuasif untuk klaim dan penyesuaian. Penekanan pesan untuk klaim dan penyesuaian pada dasarnya terletak pada keluhan atau aduan.
tetapi juga harus mengisyaratkan adanya persuasif agar penerima bersedia melakukan suatu tindakan. Fakta-fakta yang menyimpang diuraikan dengan jelas dan disajikan kemudahan bagi penerima untuk melakukan penelusuran. Dan pesan persuasif yang terakhir yakni pesan persuasif dalam penjualan. Nah, pesan persuasif yang berkaitan dengan penjualan bisa digunakan untuk menjaring konsumen baru, membangkitkan minat calon konsumen agar mau atau bersedia berkunjung dan membeli produk yang ditawarkan. Pesan persuasif ini diorganisasikan dengan pendekatan AIDA dan dimulai dengan nada yang akrab, tidak menunjukkan sikap yang serba tahu, dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki sikap yang bertentangan. Baik, demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata kami tutup dengan Paramasantih. Om Santih, Santih, Santih Om.